ya, jadi baik ke tatip dulu tadi. Jadi untuk teman-teman semua seluruh hadirin, semua peserta dari kegiatan Welcome to Campus kita pada kali ini, untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini ya, karena diadakan juga secara virtual supaya pemateri-pemateri yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semua, maka kita ya harus mematuhi tata tertib sebagai adabnya kita sebagai seorang muslim seperti itu, supaya lebih mengaktifkan kegiatan kita pada kali ini. Mungkin juga sudah disampaikan di grup peserta, tapi insya Allah akan saya bacakan ulang supaya lebih jelas ya. Jadi pertama, ya teman-teman pastikan perangkatnya ya, baik itu komputer, laptop maupun Android-nya teman-teman atau ponselnya itu tersambung dengan internet. Jadi ya teman-teman ini memiliki kuota seperti itu. Jadi semisal teman-teman berminat untuk bergabung ya harus memiliki kuota seperti itu, kuota data ya. Kemudian yang kedua, sedang terkait dengan yang pertama tadi, aplikasi yang akan digunakan pada kali ini yaitu Zoom ya, Zoom Cloud Meetings. Jadi perhatikan di perangkatnya teman-teman itu sudah terpasang aplikasi Zoom-nya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung, sampaikan ke temannya untuk yang belum memiliki aplikasi Zoom, silahkan install di Play Store seperti itu. Kemudian tata tertib yang ketiga, ya link akses Zoom Welcome to Campus akan dibagikan sebelum acara dimulai. Jadi kan akan ada 3 materi. Jadi kami harapkan ya dari panitia, kami harapkan untuk teman-teman peserta sebelum materi berlangsung 15 menit sebelum materi dimulai, mungkin bisa bergabung terlebih dahulu untuk menghormati pemateri kita seperti itu. Ya, kemudian tata tertib keempat, pelaksanaan WTC akan dimulai Sabtu ya, hari ini 11 September 2021 pukul 9 WITA. Ya, kita lebih lambat sedikit karena ya menunggu dari wakil rektor 3 tadi untuk bergabung seperti itu. Ya, kemudian yang kelima, ya peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofonnya kalau semisal tidak dipersilahkan untuk berbicara, karena ketika teman-teman ini mengaktifkan mikrofonnya dan ada orang lain yang berbicara, itu kita mengganggu namanya seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya kita matikan mikrofonnya ketika kegiatan sementara berlangsung. Insya Allah akan diarahkan jika semisal teman-teman sudah dipersilahkan untuk bicara. Dan ya menggunakan format Zoom-nya ya, peserta, nama lengkap dan fakultasnya. Ini kalau semisal dari UIN Alauddin Makassar, dan kalau semisal dari luar mungkin instansinya saja. Jadi peserta nama lengkap instansi. Kalau semisal dari luar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, kemudian peserta yang hadir ini wajib mengisi absensi ya. Link absensi akan terus dibagikan di kolom chat. Insya Allah mulai dari pembukaan, Jamiktol, dan ketiga materi akan dibagikan absensinya. Dan untuk memenuhi mendapatkan sertifikat itu minimal 3 kali mengisi absen. Dan yang paling utama mendaftar terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian ya ke-9, pamflet khusus per sesi atau pamflet khusus untuk per materi itu akan dibagikan di
grup peserta. Jadi akan ada pamflet khusus dari per materi seperti itu, per sesi. Ya, kemudian yang paling penting yang nomor 10. Ketika WTC atau ketika kegiatan sementara berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan ya untuk bertanya kepada narasumber yang dipandu oleh moderator. Dan akan ada sesi diskusi, akan ada sesi tanya jawab. Akan diberikan kesempatan yang jika ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand-nya seperti itu. Jadi mungkin tata tertibnya dari kegiatan kita hari ini sampai esok hari mungkin seperti itu saja. Terima kasih dan mohon kerjasamanya teman-teman ya peserta yang hadir di room kita pada hari ini. Dan adapun supaya lebih menarik lagi kegiatan kita kali ini, akan ada tantangan ya challenge bagi teman-teman yang insya Allah akan mendapatkan door prize ya special prize dari teman-teman dari UKM LD Kaljami untuk 2 orang pemenang. Insya Allah akan diumumkan di Instagram story dari LD Kaljami. Jadi yang pertama untuk syarat dan ketentuannya, dan ini berlaku ya untuk semuanya. Yang pertama, peserta mengunggah Instagram story ya berisi rangkuman kesan pesan yang didapat dari talk show WTC kita kali ini. Jadi teman-teman silahkan dokumentasikan kegiatannya kita pada hari ini, apakah itu materi dan sebagainya, kemudian silahkan upload di Instagramnya masing-masing, kemudian sampaikan kesan dan pesannya di Instagram story-nya teman-teman seperti itu. Dan ya, kedua, peserta wajib men-tag akun Instagram LD Kaljami. Dan ini juga penting, peserta juga wajib follow Instagram LD Kaljami. Jadi teman-teman yang ikut ini harus terlebih dahulu follow Instagram dari LD Kaljami. Ya, dan ini juga penting dari Instagram story-nya masing-masing teman-teman peserta itu juga mencantumkan ya, menyertakan hashtag WTC 2021. Jadi kita tahu bahwasannya apa yang teman-teman dokumentasikan itu adalah kegiatan kita pada kali ini. Insya Allah pemenang akan diumumkan di Instagram story LD Kaljami pukul 20 WITA esok hari ya, esok hari. Ya, kriteria penilaian bagi teman-teman peserta yang ikut challenge kita kali ini yang welcome to campus. Pertama, itu kita lihat dari jumlah kehadiran peserta, dihitung berdasarkan absensinya yang diisi oleh peserta pada setiap materi WTC. Jadi selain dari teman-teman membuat Instagram story, membuat kesan dan pesannya di Instagramnya masing-masing. Ini juga teman-teman perlu memperhatikan kehadirannya teman-teman di kegiatan kali ini. Jadi kalau semisal ada kita mengikuti materi, diharapkan ya untuk mengisi absen seperti itu. Tapi tentunya lebih mengedepankan untuk memerhatikan materi-materi yang disampaikan. Kemudian juga penilaian kedua, peserta yang aktif dalam setiap sesi materi. Jadi betul-betul kita ini memanfaatkan betul ini materi, kita kalau bisa bertanya terus teman-teman. Kita dialognya itu interaktif, namanya juga talk show kan, jadi kita interaktif. Kalau misalnya kita dipersilakan untuk bertanya, coba teman-teman bertanya, insya Allah kan teman-teman dinilai dari ini, teman-teman untuk bertanya seperti itu, memberikan saran dan sebagainya. Dan ketiga mungkin ya kreativitasnya dari teman-teman dalam membuat Instagram story-nya seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja untuk challenge-nya. Mungkin teman-teman ini bisa perhatikan dengan baik. Insya Allah bagi teman-teman yang terbaik
ya 2 orang terbaik akan mendapatkan door prize, special prize dari pengurus UKM LDK Al-Jami. Ya mungkin seperti itu saja untuk tata tertib dan challenge welcome to kampus kita pada kali ini. Kemudian kita ya masuk ke sesi pengenalan UKM LDK Al-Jami. Mungkin operator bisa putar terlebih dahulu ya video dari UKM LDK Al-Jami itu sendiri. Afwan Kak, ada sedikit kendala, jadi tunggu dulu sebentar, beberapa menit. Oh ya, siap-siap. Ya, jadi insya Allah di video kali ini akan diputar dari apa itu Al-Jami, ya, LDK Al-Jami, kemudian apa kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Insya Allah akan teman-teman lihat sebentar. Bagaimana Mas ini ya, Mas Lama? Iya, tunggu Kak, sudah lumayan bagus nih. Sedikit lagi. Ya, sudah bagus Kak, sudah. Ya, silakan.
Baik. Jadi itulah ya tadi video singkat ya pengenalan dari UKM LDK Aljami. Jadi ada begitu banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Memang video yang diputar tadi adalah kegiatan-kegiatan sebelum pandemi ya, karena sudah 2 tahun ini setiap kegiatan kita adakan secara virtual. Jadi tetap kegiatannya sama tapi diadaptasi secara virtual. Jadi itulah tadi ya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LDK Aljami, dan masih banyak lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang tidak ditampilkan, terutama dalam pembinaan itu sendiri, baik akhlak dan moralnya. Karena di LDK Aljami ada yang namanya mentoring. Ya disinilah kemudian teman-teman ditempa bagaimana kemudian baik secara ya akhlak dan moralnya, terutama karakternya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mengenal saya ya waktu PBAK beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, itu sudah saya memperkenalkan ya LDK Aljami secara singkat di waktu PBAK kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang sempat melihat dan sempat mendengar mungkin sudah tahu LDK Aljami secara umum seperti itu. Jadi UKM LDK Aljami adalah lembaga dakwah kampus ya yang secara resmi diakui oleh pihak rektorat, dalam artian merupakan organisasi internal dari UIN Alauddin Makassar. Jadi inilah LDK Aljami sebagai unit kegiatan mahasiswa yang kesekretariatan ada di gedung PKM lantai 2. Seperti itu. Jadi teman-teman yang semisal ada di Samata boleh jalan-jalan ke gedung PKM sambil melihat juga beberapa UKM-UKM yang lain seperti itu. Jadi di gedung PKM adalah kegiatan aktivitas dari semua unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Alauddin Makassar. Jadi lembaga dakwah kampus Aljami adalah merupakan lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang keagamaan, tentunya bergerak di bidang dakwah, di bidang pembinaan akhlak dan moral, dan tentunya juga bergerak di bidang pembinaan karakter dan sebagainya. Jadi teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman sendiri dan tentunya juga bermanfaat bagi orang lain, karena di LDK Aljami itu sangat menyeimbangkan antara 3 aspek ya, aspek religiusitasnya kita, bagaimana kemudian dari pembinaan inilah kemudian hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terjalin dengan baik. Jadi hablun minallahnya kita itu terjalin dengan baik dengan adanya pembinaan semacam mentoring atau liko ini. Jadi inilah pentingnya UKM LDK Aljami memberikan wadah kepada teman-teman untuk selalu ikhtiar dalam gerak dakwah itu sendiri. Kemudian juga ada aspek emosionalnya. Jadi di aspek emosional ini kemudian kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mempererat hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sesama kita seperti itu, atau hablum minan nasnya kita. Jadi hubungan kita sesama manusia itu dipererat dengan kegiatan-kegiatan yang memperkuat ukhuwah itu sendiri, seperti itu. Jadi banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang dilakukan secara bersama. Namanya juga Aljami ya, kita selalu bersama-sama seperti itu, selalu berjamaah. Jadi kita sebagai aktivis dakwah tentunya selalu menyampaikan hal-hal yang baik,
selalu menyerukan kepada kebajikan dan sebagainya. Karena itulah sebenarnya esensi dari dakwah. Ya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ya surah Ali Imran ayat 104. Ini disinilah ayat dakwah itu sebenarnya. Bagaimana kemudian kita sebagai segolongan umat ya yang dikatakan di Al-Quran itu sebagai orang yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Itulah esensi dari dakwah sebenarnya ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita adakan itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menyebarkan dari cahaya Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa menyebarkan inspirasi-inspirasi kepada orang lain. Jadi kegiatan-kegiatan kita ini adalah kita harapkan ya, kita ikhtiarkan itu semoga bisa memberikan sebermanfaat mungkin kepada orang banyak seperti itu, terutama bagi diri pribadi. Jadi di UKM LDK Al-Jami juga ada 7 departemen. Ada departemen kaderisasi, kemudian ada departemen syiar dan humas, kemudian ada departemen kastrat ya atau kajian strategi dan dakwah, kemudian ada departemen Quran, ada departemen fundraising atau dana dan usaha, kemudian ada departemen kesekretariatan, dan ada juga departemen kemuslimahan. Jadi inilah 7 departemen yang kemudian memberikan wadah bagi teman-teman pengurus, teman-teman kader untuk mengembangkan skillnya, untuk mengembangkan bakatnya seperti itu. Itulah tujuannya kita berorganisasi. Itulah tujuannya kita untuk berlembaga. Bagaimana kemudian kita bisa mengasah kemampuan kita. Semisal teman-teman jago dalam hal desain, jago dalam hal mengedit seperti itu. Baik itu lewat handphonenya teman-teman atau lewat laptopnya teman-teman, itu bisa. Kalian bisa masuk ke departemen syiar dan humas, karena disitulah kemudian teman-teman akan mengeksplor dirinya teman-teman untuk selalu mengasah bakatnya teman-teman, karena di setiap kegiatan itu pasti akan ada pamflet, pasti akan ada flyer dan sebagainya yang kemudian akan disebarkan ke halayak ramai seperti itu. Jadi teman-teman betul-betul diberdayakan di UKM LDK Al-Jami. Ada begitu banyak biro media, biro humas, biro syiar yang kemudian teman-teman bisa masuki seperti itu. Jadi teman-teman bisa betul-betul memanfaatkan organisasi ya, apapun organisasinya itu teman-teman bisa manfaatkan itu untuk mengembangkan bakatnya teman-teman. Jadi kuliah itu gak sekedar ngampus, jadi banyak kemudian hal-hal yang menarik yang bisa teman-teman dapatkan di dunia kampus itu sendiri. Ya akan ada 7 departemennya, 7 departemen dari UKM LDK Al-Jami. Dan yang ini selain UKM LDK Al-Jami kan UKM LDK itu kan lembaga dakwah kampus yang merupakan lembaga dakwah secara keseluruhan dalam artian tingkat universitas ya. Jadi ada kemudian beberapa lembaga dakwah fakultas yang di bawah naungannya UKM LDK Al-Jami. Jadi ada 4 LDF. Yang pertama dari tarbiyah dan keguruan. Jadi teman-teman dari mahasiswa tarbiyah dan keguruan sudah ada teman-teman punya lembaga dakwah fakultas. Di fakultasnya teman-teman yaitu LDF Al-Uswah. Jadi teman-teman yang berminat untuk bergabung bisa join di perekrutan dari LDF Al-Uswah kalau semisal sudah dibuka pendaftarannya seperti itu. Teman-teman juga merupakan bagian dari kader UKM LDK Al-Jami juga. Karena LDF ini adalah naungan dari atau perpanjangan tangan dari LDK Al-Jami di fakultas-fakultas. Kemudian juga ada LDF Ulil Albab, lembaga dakwah fakultas Ulil Albab, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi teman-teman yang dari mahasiswa sains dan teknologi bisa bergabung
di LDF Ulil Albab. Jadi alhamdulillah juga kemarin itu sudah dibuka pendaftaran dari LDF Ulil Albab. Jadi bagi teman-teman mahasiswa apa ya kalau misal ribut. Jadi teman-teman yang dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi bisa bergabung di open perekrutannya dari LDF Ulil Albab, yaitu Salam ya, Sekolah Alam. Jadi insya Allah akan sudah dibuka kemarin. Jadi teman-teman bisa bergabung, silahkan cek di Instagram LDF Ulil Albab. Teman-teman silahkan cek di Instagram LDF Ulil Albab seperti itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian ketiga ada LDF Ar-Rahmah. Ya, LDF Ar-Rahmah ini merupakan LDF yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Jadi teman-teman yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat boleh bergabung di LDF Ar-Rahmah semisal sudah membuka pendaftaran seperti itu. Dan terakhir yang sudah 3 tahun berdiri, LDF termuda yang di bawah naungannya LDK Al-Jami, yaitu LDF Al-Ahkam. Ya, lembaga dakwah Fakultas Al-Ahkam yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi bagi teman-teman yang dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, sekarang sudah terbuka isbal atau perekrutan dari LDF Al-Ahkam itu sendiri. Jadi teman-teman dari mahasiswa Syariah dan Hukum silahkan cek Instagram dari LDF Al-Ahkam. Silahkan bertanya di sana, silahkan melihat informasi-informasi di sana untuk mendapatkan informasi terkait perekrutan seperti itu. Silahkan teman-teman bergabung. Jangan anggap teman-teman bergabung di LDF lalu tidak menjadi bagian dari LDK Al-Jami. Tidak, teman-teman merupakan bagian dari LDK Al-Jami. Jadi semisal teman-teman sudah bergabung dan kita berkegiatan secara bersama-sama seperti itu. Dan ada 4 yang belum ada LDF-nya, atau ada 4 fakultas yang belum ada LDF-nya, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian juga dari Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan terakhir ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran seperti itu. Insya Allah ya, kalau kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ikhtiarkan, insya Allah tahun ini akan dibentuk LDF Al-Wasatiyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi teman-teman yang mahasiswa yang belum ada LDF-nya, nanti insya Allah LDK Al-Jami akan buka perekrutan di bulan November. Jadi setelah LDF semua selesai mengadakan perekrutan, LDK Al-Jami akan mengadakan perekrutan untuk semua mahasiswa yang ada di UIN Alauddin Makassar. Jadi mungkin seperti itu saja informasi dari perekrutan ini. Jadi teman-teman yang belum ada LDF di fakultasnya, itu silahkan tunggu, insya Allah bulan November nanti akan dibuka Super Islamic Karakter yang ke-30. Insya Allah kita adakan secara luring, kita adakan secara tatap muka seperti itu. Kita ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau misal teman-teman bertanya, Kak, mungkin sudah ada LDF di dakwah misalnya atau di adab misalnya, teman-teman sudah dengar ya penyampaian dari Pak Warek tadi, bahwasanya lembaga dakwah yang dikenal oleh kampus ya cuma LDK Al-Jami beserta naungannya yang ada di fakultas-fakultas. Jadi bukannya kami ya, dalam artian kita sama-sama lembaga dakwah kampus, kita
sama-sama ya fastabiqul khairat, sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi UKM LDK Jami adalah lembaga dakwah yang diakui oleh kampus, organisasi internal yang memiliki SK kepengurusan yang langsung ditandatangani oleh rektor itu sendiri. Jadi teman-teman yang berminat bergabung di LDK Jami, ya silahkan bergabung. Bagi teman-teman yang sudah memiliki LDF di fakultasnya, silahkan bergabung atau join di ini ya, di perekrutan masing-masing LDF tersebut. Dan bagi yang belum, silahkan menunggu di bulan November. Insya Allah akan dilakukan secara luring. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya. Insya Allah bulan Oktober kita akan adakan seminar Quran internasional. Jadi insya Allah kita akan memberikan wadah kepada teman-teman yang berupa seminar Quran internasional. Insya Allah akan kita mendatangkan pembicara-pembicara dari luar yang kemudian akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan sebenarnya masih banyak sekali kegiatan-kegiatan dari UKM LDK Jami. Silahkan kita follow, kita ikuti Instagramnya. Ada banyak kemudian kajian-kajian taklim rutin di LDK Jami itu setiap hari Kamis sore itu akan diadakan KFC, kajian for kampus. Jadi teman-teman akan belajar banyak wawasan yang teman akan dapatkan di di kajian for kampus itu. Kemudian juga akan ada MRK yang Majelis Risalah Kenabian yang setiap 1 kali sebulan diadakan seperti itu. Dan teman-teman juga yang mungkin sudah ikut sebelumnya ini karena sudah selesai ya, sekolah pengembangan minat dan bakat, itu kelas jurnalistik dan kelas dai-daiya, alhamdulillah sudah terlaksana selama 7 pertemuan. Kelas jurnalistik 7 pertemuan dan kelas dai-daiya 7 pertemuan. Insya Allah bagi teman-teman yang baru bergabung di UIN Alauddin Makassar, insya Allah akan ada nanti ke depannya workshop kepenulisan, kemudian juga ada pelatihan desain grafis, ya pelatihan desain grafis dan pelatihan editing video. Jadi benar-benar kita memberikan wadah ini kepada teman-teman secara umum ya. Jadi teman-teman bisa ikut semua kegiatannya LDK Jami. Kita buka secara gratis, kita buka secara ini ya, tidak berbayar seperti itu. Jadi teman-teman bisa ikut semua kegiatannya LDK Jami. Jadi manfaatkan betul kegiatan-kegiatan yang kami berikan kepada teman-teman. Insya Allah pematerinya juga pemateri yang luar biasa. Dan juga pasti tema-tema yang diangkat itu selalu selaras dengan konteks kita pada hari ini. Ya, sebelum saya memperkenalkan ya teman-teman yang berprestasi dari LDK itu sendiri, untuk periode kita kali ini kita mengangkat ya, kita menggaung-gaungkan yang namanya paham moderasi beragama yang juga merupakan salah satu dari pancacita dari rektor UIN Alauddin itu sendiri. Jadi Pak Warek tadi Pak Warek 3 bidang kemahasiswaan itu sudah memberikan keping moderasi beragama ini kepada LDK Jami. Jadi itulah yang kemudian selalu diikhtiarkan oleh LDK Jami, kemudian bagaimana menanamkan moderasi ini secara mengakar di kampus peradaban. Jadi jadi moderasi beragama ini dalam artian bukan agamanya yang dimoderasi, bukan, karena agama itu sudah moderat sebenarnya, moderat, tapi yang dimoderasi adalah beragamanya kita ya, keagamaannya kita seperti itu. Bagaimana kemudian kita hubungannya dengan sesama manusia itu kita perbaiki, kita saling menghargai. Jadi kita tidak condong ke kanan dalam artian radikal, ekstremisme, fanatik yang berlebihan, dan tidak kita condong ke kiri juga yang dalam artian sebebas-bebasnya liberalisme dan sebagainya. Jadi kita ada di pertengahan, ummatan wasatan.
Jadi umat pertengahan seperti itu. Jadi itu yang kemudian selalu kita gaung-gaungkan di setiap kegiatannya kita. Bagaimana kemudian dari paham moderasi ini bisa kita tularkan ke orang lain. Karena pada sejatinya ya, kita memang ini makhluk yang diciptakan untuk berbeda-beda. Jadi untuk apa kita saling bertengkar, untuk apa saling menyalahkan, dan sebagainya, karena pada dasarnya kita diciptakan memang berbeda-beda seperti itu. Itu adalah sebuah keniscayaan. Makanya para pendiri bangsa kita, ya bangsa Indonesia, itu mengangkat ya Pancasila, itu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetap satu jua. Itu yang harus kita rawat sampai hari ini. Jangan sampai keyakinan keagamaan kita itu lalu menjadikan kita menjadi manusia yang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, dan sebagainya. Ya, karena Ibnu Arabi itu pernah mengatakan bahwasanya kebenaran itu laksana cermin yang utuh, yang kemudian jatuh dan pecah berkeping-keping. Itu kebenaran yang utuh, kemudian layaknya cermin, kemudian jatuh berkeping-keping, dan keping-kepingan inilah yang kemudian diambil oleh manusia-manusia, sekelompok manusia dan sebagainya, lalu mengatakan inilah kebenaran. Inilah kebenaran, lalu menyalahkan orang lain, padahal yang dia dapatkan itu cuma kepingannya saja. Inilah yang kemudian kita harapkan bahwasanya dalam hidupnya kita sebagai seorang manusia itu jangan sampai kita merasa kita adalah Tuhan, berhak menghardik orang lain, berhak menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Jadi itulah mungkin ya singkat ya apa yang kemudian kita angkat pada periode ini, ya bagaimana kemudian paham moderasi beragama ini kita selalu tularkan kepada semua orang. Ya ingat ya, ini bukan moderasi agama. Agama itu sudah moderat, tapi cara beragamanya kita yang dimoderasi. Bagaimana kemudian kita bisa selalu menghargai orang lain seperti itu. Dan menghargai dalam artian kita tidak mengikuti keyakinannya, tapi kita hargai seperti itu. Begitupun juga mereka tidak mengikuti keyakinan kita. Jadi ya agamamu, agamaku seperti itu. Jadi hal-hal yang dalam tanda kutip ya banyak kemudian kasus-kasus merusak rumah ibadahnya orang lain karena katanya mengganggu dan sebagainya, itu sebenarnya itu hal-hal yang sudah menjurus kepada hal-hal fanatisme, hal-hal apa yang namanya ekstremisme, itu yang dikhawatirkan. Makanya betul-betul paham moderasi beragama ini harus kita tanamkan ya seakar-akarnya kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang radikal seperti itu, yang ekstremis. Jadi mungkin seperti itu saja ya terkait apa yang kita selalu sampaikan kepada teman-teman seluruh di UIN Alauddin Makassar, bahwasanya kita selalu adakan kegiatan yang berhubungan terkait dengan bagaimana penanaman moderasi beragama itu sendiri. Jadi di LDK Jami itu juga banyak kemudian teman-teman yang berprestasi, ya teman-teman yang memiliki bahkan ya banyak beberapa dari pengurus itu, dari kader itu sendiri mendapatkan beasiswa selain berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Bahkan kader-kadernya kita, alumni-alumninya kita itu juga banyak yang karena kita betul-betul memperhatikan akademiknya kita, karena tujuannya kita ke kampus itu memang adalah kuliah. Jangan sampai gara-gara organisasi, gara-gara lembaga sehingga kita melupakan organisasinya kita, sehingga kita melupakan kuliahnya kita, karena tujuannya kita ke kampus itu adalah kuliah. Ya, organisasi ini adalah bonusnya teman-teman untuk mengembangkan skillnya teman-teman, untuk mengembangkan bakatnya teman-teman seperti itu. Jadi betul-betul kita sadar bahwasanya kita sebagai mahasiswa harus tidak sekedar ngampus saja, banyak kemudian hal-hal yang bisa kita dapatkan di lembaga, di organisasi dan sebagainya. Jadi teman-teman selain ngampus ya boleh ikut di
lembaga-lembaga intra yang ada di UIN Alauddin Makassar, begitu pun juga lembaga-lembaga eksternal ya yang di luar UIN Alauddin Makassar. Silahkan teman-teman yang mana diminati, yang mana tertarik teman-teman untuk bergabung, silahkan bergabung. Teman-teman punya bakat bulu tangkis misalnya, punya bakat di olahraga misalnya, ya silahkan gabung di UKM olahraga. Teman-teman punya bakat di seni, di bidang kesenian, di bidang kebudayaan, silahkan gabung di UKM ESA ya, UKM ESA seni budaya ESA seperti itu. Begitupun dengan teman-teman yang mau mengembangkan bakatnya, bela dirinya teman-teman, silahkan bergabung. Ada UKM Tapak Suci, ada UKM Taekwondo, Black Panther, dan sebagainya. Silahkan teman-teman bergabung. Jadi banyak sekali kemudian UKM-UKM yang bisa kita masuki. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang pasif seperti itu, mahasiswa yang kurang bergairah dalam berkegiatan, karena kalau kita tidak kembangkan apa yang kita miliki itu sebenarnya tidak bagus juga, karena sejatinya kalau kita bisa menyeimbangkan antara kuliah dan berorganisasi, ini juga salah satu jalan meraih kesuksesan, karena di luar sana ketika kita sudah alumni itu sebenarnya dunia kerja itu ya dari pengalaman organisasi itu sendiri. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai kita hanya kuliah tok saja tapi tidak kita dapatkan makna dari berkuliah itu sendiri. Jangan sampai 4 tahun kita berkuliah, tapi setelah keluar, kita tidak tahu mau ngapain, karena kita tidak punya pengalaman, seperti itu. Walaupun teman-teman punya IPK 4,0, tapi tidak punya pengalaman apa-apa, ya sampai keluar hanya yang tidak tahu mau ngapain, seperti itu. Jadi, betul-betul organisasi ini dimanfaatkan untuk mencari pengalaman. Ya itulah kemudian tema-tema yang diangkat di Welcome to Campus itu menjurus ke sana. Bagaimana pengembangan potensi dirinya teman-teman itu bisa kita kembangkan seperti itu. Jadi ya itu saja, karena di Jamik Tol ini juga kami mau memperkenalkan ya pengurus yang masih aktif, pengurus yang masih aktif dalam berkegiatan, yang masih aktif dalam kuliahnya juga. Ada beberapa kemudian yang mau saya perkenalkan ya, mungkin juga bisa sharing session terkait bagaimana mereka cara mendapatkan beasiswa itu, sekaligus juga memperkenalkan dirinya. Tunggu saya cek dulu ya di room siapa yang dari Ahmad Syarif ya. Ahmad Syarif ini merupakan koordinator Departemen Quran Ikhwan dari UKM LDK Jami untuk periode 2021. Beliau merupakan peraih beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, mungkin bisa Mas Syarif ini tahu sedikit-sedikit memberikan memperkenalkan diri juga, untuk memberikan juga bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini, atau bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan informasi-informasi terkait beasiswa unggulan ini. Ya mungkin silakan ya Ahmad Syarif untuk menyapa teman-temannya, menyapa adik-adiknya mahasiswa baru seperti itu. Ya silakan. Ya baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya mungkin sebelum saya bicara panjang kali sempit, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Syarif, kader dari LDK Al-Jami yang sekarang diamanahkan sebagai koordinator Departemen Quran periode 2021. Juga sebagai mahasiswa semester 7 di jurusan Ilmu Quran Tafsir. Dan alhamdulillah saya juga salah satu awardee atau penerima dari beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang dialihkan ke Puslabdik. Baik, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Di sini pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya membahas terkait dengan apa itu beasiswa unggulan dan apa saja persyaratannya secara garis umum. Ya, jadi bagi teman-teman, dalam
bagi teman-teman yang masih maba atau mahasiswa baru yang baru masuk di kampus UIN Alauddin atau yang lainnya. Jadi teman-teman bisa daftar ya di beasiswa unggulan sendiri ini. Jadi kemarin itu sempat buka pendaftaran dan alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah masuk ke tahap pertama yang lolos seleksi. Jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang diberikan langsung yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada para putra-putri bangsa Indonesia yang berada di seluruh kampus Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang sedang kuliah, baik itu maba maupun ongoing, jadi bisa daftar di beasiswa unggulan sendiri ini. Jadi beasiswa unggulan ini secara ringkasnya adalah beasiswa yang diberikan kepada siapa saja mahasiswa yang berprestasi dan kampusnya minimal terakreditasi terakreditasi B. Jadi teman-teman jika mau mendaftar beasiswa unggulan, kampusnya harus terakreditasi dengan B. Dan alhamdulillah kita sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar, kampus kita sudah terakreditasi dengan A. Jadi teman-teman, adik-adik yang mendaftar beasiswa unggulan di UIN Alauddin Makassar bisa sekali. Kemudian seperti itu. Kemudian beasiswa unggulan ini selain memberikan biaya kepada para penerimanya, ada yang namanya komponen-komponen yang didapatkan ketika kita mendapatkan beasiswa unggulan sendiri ini. Yang pertama, ada yang namanya biaya kuliah. Ini secara garis besar terkait dengan beasiswa, semua beasiswa tetap mendapatkan yang namanya biaya pendidikan, baik itu beasiswa yang lain maupun beasiswa yang secara garis umum. Jadi beasiswa unggulan ini memberikan biaya pendidikan, kemudian ada biaya hidup, dan juga biaya buku. Jadi teman-teman jika lolos tahap 1 dan tahap 2 akan mendapatkan ketiga komponen biaya tersebut. Jadi teman-teman akan diberikan biaya hidup selama 4 tahun perkuliahan dan juga biaya buku untuk memenuhi kebutuhan teman-teman dalam pelajaran di perkuliahan seperti itu. Kemudian beasiswa unggulan ini memiliki beberapa persyaratan seperti pada saat mendaftar itu harus berusia 22 tahun. Jadi maksimal pendaftaran beasiswa unggulan ini harus 22 tahun ya. Jadi teman-teman ada yang masih tunda-tunda waktu untuk kuliah dan 23 tahun sampai 23 tahun untuk melanjutkan dalam perkuliahan, maka itu tidak bisa lagi untuk mendaftarkan beasiswa unggulan. Kemudian dalam mahasiswa baru ini lebih diprioritaskan karena mahasiswa baru masih fresh ya, karena baru lulus dari sekolahnya masing-masing. Jadi teman-teman yang sekarang masih maba, yang sekarang masih semester 1, yang kemudian yang kemarin pernah ikut atau kemarin sempat mendaftar beasiswa unggulan dan kemarin tidak juga sempat lolos ya tahap pertama. Jadi teman-teman silahkan persiapkan kembali lagi berkasnya. Periksa apa saja yang kurang dari berkasnya, periksa apa saja yang menjadi bahan evaluasi teman-teman untuk selanjutnya. Seperti itu ya. Karena maksimal untuk pendaftaran beasiswa unggulan adalah semester 3. Kemudian ada mahasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing ini seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa yang sudah aktif dalam perkuliahan, maksimal semester 3. Jadi teman-teman yang sekarang berada di semester 3 masih bisa untuk daftar beasiswa unggulan. Kemudian dalam beasiswa unggulan ini juga ada persyaratan-persyaratan yang harus diisi atau disampaikan kepada kementerian. Seperti memiliki prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat, plakat, dan lain-lain. Jadi teman-teman ketika mendaftarkan beasiswa usahakan harus memiliki prestasi yang dapat dibuktikan dalam bentuk sertifikat, plakat, dan lain-lain. Kemudian ada surat rekomendasi dari institusi terkait, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, mengisi nilai ujian nasional. Kemudian UN karena angkatan corona itu tidak ada lagi UN, jadi mungkin tidak diisi lagi ya.
Kemudian ada surat aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing. Kemudian untuk ada yang namanya LOA atau letter of acceptance, yang ini khusus untuk maba yang surat diterimanya di kampus tersebut. Kemudian ada yang namanya membuat karya tulis berbentuk esai. Jadi teman-teman juga diwajibkan untuk membuat esai dalam pengurusan beasiswa unggulan ini. Ya, itu mungkin secara garis umum beasiswa unggulan. Pesan saya kepada adik-adik maba 2021, kemarin sudah sempat mendaftar dan kemudian belum sempat lolos. Jangan berkecil hati atau jangan bersedih karena beasiswa unggulan pendaftarannya itu maksimal semester 3. Jadi persiapkan adik-adik semua, berkas-berkasnya semua untuk persiapan tahun depan. Dan juga banyak sebenarnya beasiswa yang ada di kampus ya, bertebaran sangat banyak, tak terhitung banyaknya. Jadi jangan bersedih jikalau tidak diterima pada satu beasiswa, tapi cobalah mencari-cari atau mencari jaringan yang lain, sehingga karena kita tidak tahu di mana kita akan bertemu dengan beasiswa pada diri kita ya. Jadi mungkin alangkah baiknya jikalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa, harus optimis, harus niat dengan baik, jangan setengah-setengah ya, harus betul-betul dengan niat yang baik, karena itu tadi dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, insya Allah semua akan dimudahkan. Ya, mungkin satu lagi, dan yang jikalau ada yang dari room ini yang kemarin lolos tahap 1 dan ingin dibimbing ya, atau diberikan bimbingan oleh saya, bisa chat saya pribadi untuk ini, kita sama-sama bimbingan, belajar terkait dengan seleksi tahap 2 atau wawancara. Mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan beasiswa unggulan juga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi ya, sharing-sharing terkait ini ya, terkait beasiswa unggulan yang alhamdulillah ya, masya Allah sekali didapatkan atau diraih oleh kader LDK Al-Jami itu sendiri, yang merupakan juga koordinator Departemen Quran Ikhwan ya untuk periode 2021. Jadi teman-teman silahkan simak apa yang tadi disampaikan, kemudian dijalankan semaksimal mungkin, karena ya teman-teman harus optimis begitu. Walaupun banyak saingan, teman-teman harus optimis. Begitupun dengan tadi Syarif ya, dia pasti sangat optimis sebelum mendaftar. Dia ikhtiarkan terus supaya bisa mendapatkan beasiswa unggulan ini, karena beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa yang benar-benar diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di semua kampus di Indonesia, seperti di seluruh Indonesia. Jadi ya, terima kasih ya atas Ahmad Syarif atas penyampaiannya terkait beasiswa unggulan ini. Ya, kemudian selanjutnya ya dari Departemen Quran juga, koordinatornya juga, tapi yang ahwadnya juga merupakan award ya dari beasiswa Bank Indonesia ya kalau tidak salah. Dia juga merupakan para beasiswa itu untuk tahun ini ya, mungkin dari atas nama Nurul Islami Taufik dari Departemen Quran juga ya, koordinator ya, silahkan sharing-sharing ya, silahkan sampaikan yang perlu disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru terkait beasiswa ini. Mungkin juga bisa memperkenalkan dirinya seperti itu ya, silahkan kepada ya Nurul Islami Taufik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Wah, banyak ya pesertanya, udah 100 lebih nih.
Masya Allah sekali untuk antusiasnya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, mungkin saya mau perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Islami Taufik dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018, dan alhamdulillah untuk tahun ini diberikan rezeki untuk menerima penerima beasiswa Bank Indonesia, dan juga alhamdulillah untuk tahun ini untuk kepengurusan tahun ini diberikan amanah juga untuk menjadi koordinator Quran Departemen Quran LDK Al-Jami 2021. Oke, jadi untuk perkenalan singkatnya seperti itu. Oke, jadi tadi ya seperti yang dikatakan Mas Hul, mungkin sebatas istilahnya tips and trick. Mungkin teman-teman juga harus tahu bahwa di LDK, kader-kader LDK Al-Jami itu banyak loh penerima beasiswa Bank Indonesia. Apalagi untuk tahun ini itu kalau tidak salah sekitar 5 kader ya dari LDK Al-Jami penerima beasiswa Bank Indonesia. Oke, jadi kita langsung bahas aja ya mengenai beasiswa Bank Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini merupakan salah satu program sosial sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia kepada para mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas, tujuannya untuk meningkatkanlah sumber daya manusia yang unggul dan juga mampu bersaing. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa beasiswa Bank Indonesia ini sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan untuk di Sulawesi Selatan itu yang dibiayai itu hanya 3 universitas ya, universitas negeri. Yang pertama di Universitas Hasanuddin, yang kedua di Universitas Negeri Makassar, dan juga di kampus kita yaitu UIN Alauddin Makassar. Jadi teman-teman patut bersyukur banget kalau udah berkuliah di UIN Alauddin dan nantinya mau daftar di beasiswa Bank Indonesia. Seperti itu. Terus selanjutnya jadi untuk beasiswa Bank Indonesia ini kita bukan hanya menerima bantuan finansial saja ya berupa uang, tetapi di sini juga Bank Indonesia memberikan memberikan wadah dan juga ruang untuk kita membangun atau mengembangkan soft skill dan juga hard skill kita, yang dimana nantinya kita bakalan digabungkan di dalam suatu komunitas atau organisasi yang namanya Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Nah, jadi di komunitas ini, di komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia ini, di dalamnya itu adalah para penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi bukan hanya dari UIN Alauddin saja, tetapi dari Unhas, dari dari UNM, dan juga dari UIN Alauddin itu sendiri. Nah, nanti di komunitas Genbi ini bakalan dibagi 3 lagi nih. Jadi ada nantinya khusus Komsat di Unhas, ada khusus Komsat di UNM, dan ada khusus Komsat di UIN. Jadi teman-teman bersyukur banget gitu loh, kita bisa banyak teman juga, jadi bukan hanya di UIN saja, jadi bisa nantinya juga punya teman di universitas-universitas lain seperti itu. Terus apalagi ya? Oke, untuk seleksi berkasnya, untuk seleksi awalnya itu teman-teman bakalan disuruh siapkan berkas. Berkasnya itu cukup banyak. Nanti teman-teman juga bisa search di Google ya. Salah satunya itu ada fotokopi KTP, KTM, terus juga teman-teman bakalan disuruh buat motivation letter dan juga esai. Nah, beasiswa ini juga beasiswa ini juga penting banget buat teman-teman yang mungkin udah memiliki banyak pengalaman berkompetisi atau mungkin pengalaman organisasi. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman organisasi, itu bakalan menjadi nilai plus juga buat kalian untuk nantinya bisa lulus di beasiswa Bank Indonesia. Seperti itu. Mungkin secara singkatnya seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Cuman pesan saya, ada 3 hal yang perlu teman-teman camkan ketika ingin mendaftar beasiswa. Yang pertama, kalau mungkin teman-teman ada yang berpikir gitu loh, mungkin penerima beasiswa itu untuk orang-orang pintar saja. Jadi enggak ya teman-teman. Menurut saya
tidak selamanya orang pintar itu bisa menerima beasiswa karena mungkin tergantung lagi dari usaha tak. Jadi teman-teman bahkan saya sendiri bisa bilang ya biasa-biasa saja, tetapi mungkin tergantung lagi dari rezekinya orang dan usahanya gitu loh. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa rajin-rajin lah share beasiswa di media-media sosial atau mungkin bisa bertanya di fakultasnya atau mungkin di senior-seniornya. Itu penting sekali. Apalagi di media sosial itu sudah banyak ini ya akun-akun yang sudah memang khusus untuk informasi-informasi mengenai beasiswa, baik itu beasiswa luar ataupun beasiswa dalam. Oke. Mungkin itu saja ya penyampaian singkat saya mengenai beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kedepannya kalau teman-teman pengen daftar beasiswa Bank Indonesia dan mungkin pendaftaran bukanya itu di tahun depan. Jadi kalau teman-teman mau daftar beasiswa Bank Indonesia boleh hubungi saya atau mungkin nanti teman-teman kader-kader yang lain yang sudah lulus atau berpengalaman di beasiswa Bank Indonesia ini, nanti insya Allah kita bakalan bantu. Mungkin itu saja dari saya. Semangat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi ya sedikit penyampaian ya tips and trick dari bagaimana caranya kemudian bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Jadi silakan teman-teman simak apa yang tadi Nurul Islami sampaikan. Silahkan diterapkan semaksimal mungkin untuk kemudian mendapatkan beasiswa ini kalau semisal teman-teman mendaftar. Oh ya, selanjutnya ya satu lagi ya karena waktu juga satu lagi dari pengurus UKM LDK Aljami juga, kader dari UKM LDK Aljami juga, dan sementara diamanahkan sebagai bendahara umum UKM LDK Aljami, dan alhamdulillah beliau mendapatkan beasiswa Bank Indonesia juga untuk mungkin bisa disampaikan sebentar, silahkan kepada ini atas nama Hasnia yang merupakan peraih beasiswa Bank Indonesia. Silahkan Bendung. Baik. Putus-putus kayaknya, Bu. Bagaimana? Suara saya jelas? Oh ya, jelas ya. Ada kedengarannya? Cek. Coba. Ya, jelas nih. Baik, saya ulangi. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing terkait beasiswa BI. Sebenarnya, mungkin kita mulai dari perkenalan singkat dulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Hasnia dari jurusan Ilmu Ekonomi, sama dengan Nurul Islami tadi. Alhamdulillah sekelas dengan beliau. Kemudian di LDK sendiri, sebagaimana yang dikatakan tadi sama Mas Ul, saya diamanahkan sebagai bendahara umum untuk periode ini. Untuk beasiswa sendiri, sebenarnya saya penerima tahun kemarin dan sudah tidak kelanjutan di tahun ini. Agak bingung juga mau sampaikan apa karena tadi Nurul Islami sudah menjelaskan secara secara jelas terkait bagaimana itu beasiswa BI, tips and triknya seperti apa. Jadi mungkin di sini saya tidak terlalu banyak bicara. Yang paling penting sih kalau dari saya untuk meraih beasiswa itu cuman ada tiga yang harus betul-betul harus kita tanamkan. Nah, yang pertama itu terkait networking. Saya sendiri pernah meraih beasiswa itu karena salah satunya itu karena networking. Banyak dari senior-senior sendiri yang menginfokan terkait beasiswa. Setiap ada beasiswa yang terbuka pasti diinfokan, bilang oh ada beasiswa yang terbuka seperti ini persyaratannya.
Jadi networking ini benar-benar salah satu jalan kita untuk menerima beasiswa. Nah, salah satu caranya kita untuk memperkuat networking kita itu salah satu caranya itu adalah dengan cara masuk organisasi. Kemudian yang kedua itu usaha, ya pastilah ini usaha sangat penting juga. Tapi sambil kita berusaha, kita juga harus berdoa. Kenapa? Karena berdoa ini merupakan senjata bagi kita seorang muslim. Karena sebagaimanapun usaha kita untuk meraih beasiswa, jika takdir tidak berkehendak, ya kita mau bagaimana? Nah, doa ini bisa dikatakan kalau menurut saya doa ini sebenarnya bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, itu 3 tips and triknya dari saya. Kemudian sebenarnya saya ini menerima 2 beasiswa. Di tahun kemarin itu beasiswa BI, kemudian di tahun ini itu beasiswa Pemda. Alhamdulillah banyak nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kemudian mungkin itu saja dari saya, Mas Ul. Karena tadi terkait beasiswa BI sudah dijelaskan secara rinci oleh Nurul Islami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Hasni ya terkait bagaimana kemudian motivasi kita dalam meraih beasiswa itu sendiri. Ada 3 hal yang kemudian disampaikan tadi, bahwasanya pertama itu networking atau jaringan ya, relasi sebenarnya. Caranya kita juga informasi itu ya dengan cara ikhtiar, dengan cara berusaha seperti itu. Kemudian juga terakhir ya dengan doa. Karena katanya ya walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau sudah tidak dibarengi dengan doa itu biasanya memang kalau kita paksakan pun agak susah. Jadi katanya juga tadi Hasnia bahwasanya dengan doa itulah ya hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, yaitu kata-kata yang sangat-sangat menarik dan tentunya bisa memotivasi teman-teman mahasiswa baru ini untuk mendapatkan beasiswa. Apapun beasiswanya itu, silakan teman-teman cari, silakan teman-teman usahakan untuk mendapatkan beasiswa yang teman-teman impikan. Jadi ya mungkin juga karena waktu ya, jadi cukup 3 saja dari kader LDK Jami yang menyampaikan tips and triknya atau sharing-sharingnya terkait beasiswa itu sendiri, karena sebenarnya banyak sekali dari kader baik itu kader maupun yang sudah alumni yang mendapatkan beasiswa. Bahkan dari welcome to campus sebelumnya itu biasanya senior kita ya, Kak Yadi Rahmat SAG itu sementara beliau ini berkuliah di Turki mendapatkan beasiswa S2-nya di sana. Ada juga alumni dari kader UKM LDK Jami yang sementara berkuliah S2 di Amerika Serikat. Kemudian juga banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh kader-kader UKM LDK Jami. Jadi itulah mengapa bagaimana pentingnya ini kita berlembaga. Di sini teman-teman ditempa untuk mengembangkan skill-nya, mengembangkan bakatnya teman-teman. Ya mungkin seperti itu saja. Sebelum ditutup, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait UKM LDK Jami. Ya saya persilakan. Silakan Rasain. Saya Kak. Siapa itu? Silakan Rasain supaya kita tahu. Yang ini ya, Nur Akbar. Kak. Silakan. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Rahmatullah Syabir. Perkenalkan, nama saya Trinur Akbar
Saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya tinggal di Kabupaten Takalar, Kelurahan Malewang. Jadi baik, terima kasih atas sharing-sharingnya atau materi yang telah kakak bawakan pada hari ini. Yang saya ingin pertanyakan kepada kakak Nurul Islami Taufik tentang beasiswa Bank Indonesia atau Genbi. Ya, jadi pertanyaan saya di sini, apakah ketika kita ikut dalam organisasi Genbi ataukah apakah kalau kita gabung dalam organisasi Genbi itu kita dipermudah untuk mendapatkan beasiswa BI? Sekian dan terima kasih Kak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya pertanyaannya itu langsung mengarah ke peraih beasiswa tadi ya Nurul Islami Taufik. Ya mungkin bisa tahu dijawab itu Islami terkait apa yang dipertanyakan oleh ini. Apakah dengan masuk Genbi itu bisa ini? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya dari Trinur Akbar. Wah, oke. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa beasiswa Bank Indonesia ini ketika kita sudah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, otomatis kita bakalan harus mau tidak mau harus bergabung di Genbi karena organisasi ini apa sih istilahnya itu? Dinaungilah oleh Bank Indonesia seperti itu. Jadi bahkan kalau kita tidak aktif di Genbi ini, kita apa istilahnya kita susah untuk cair ke beasiswanya seperti itu. Jadi memang salah satu indikatornya supaya di semester-semester berikutnya untuk bisa dapat beasiswanya lagi kita harus aktif di Genbi dan karena ada penilaiannya semua itu kalau semisal kita tidak aktif maka bakalan dipersulit untuk pencairannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga bisa menjawab. Bisa sedikit menambahkan Mas? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga pertanyaannya. Jadi sama yang dikatakan sama Nurul Islami. Pada intinya apa ya? Genbi ini kita tidak akan bisa masuk Genbi kecuali kita menjadi penerima beasiswa BI. Jadi semua penerima beasiswa BI ini akan diarahkan ke Genbi. Nah, Genbi ini merupakan komunitas para penerima beasiswa BI. Dinaungi langsung oleh Bank Indonesia. Kemudian di Genbi ini kita apa ya istilahnya kalau kita menerima beasiswa BI kita bukan hanya mengejar uangnya tapi di Genbi itu kita apa ya ditempa, dibina, pokoknya kita dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Karena sebagaimana fungsinya Genbi itu ada 3 yang saya ingat itu yang pertama future leaders atau pemimpin di masa yang akan datang. Nah makanya BI di sini hadir mewadahi teman-teman Genbi untuk mempersiapkan diri bagaimana caranya agar mampu memimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu sebagai agent of change. Nah jadi di sini kita itu membuat sebuah program kerja di mana di sini bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi di Genbi ini kita juga punya proker, bahkan di Genbi itu sendiri prokernya sangat banyak sekali. Bahkan saya pernah mendengar salah satu penerima beasiswa kemarin bahwasanya motivasi dia itu untuk mengikuti beasiswa BI ini atau bergenbi ini salah satunya itu adalah karena ingin masuk ke komunitas Genbi. Karena di sini apa ya benar-benar kita itu ditempa dan dibina. Dia itu tidak kan biasanya orang itu ingin menerima beasiswa itu karena uangnya, sedangkan banyak orang di Genbi ini bukan uang itu nomor 2 dan yang di nomor 1 kan itu adalah Genbi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas Ul. Baik, jadi baik karena ini juga ya sudah sholawat di masjid. Jadi pertanyaan dari peserta tadi atas nama Trinur Akbar ya semoga terjawab
mudah-mudahan ya terjawab oleh dua peraih beasiswa tadi yang dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu selain ini juga ya peraih beasiswa itu harus ya memang masuk di komunitas Genbi, karena disinilah ditempa sesuai apa yang disampaikan tadi, disinilah teman-teman akan ditempa untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi teman-teman banyak kemudian proker-proker, teman-teman kemudian yang masuk di Genbi itu akan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa ya, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Islami dan Hasnia. Jadi mungkin seperti itu saja. Insya Allah bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan bertanya di pengurus saya ya, atau boleh langsung japri saya, karena waktu ini juga sudah masuk waktu zuhur. Mungkin pengenalan dari UKM LDK Al-Jami itu sendiri mungkin seperti itu saja. Insya Allah untuk materi pertama ya, sesi pertama talk show terkait beasiswa yang akan dibawakan oleh Kak Mulyana Mursalim Esa, yang merupakan juga peraih beasiswa S2 LPDP di Universitas Gadjah Mada, dan juga merupakan wisudawan terbaik Fakultas Hukum Unhas, dan kemudian juga merupakan Putri Pendidikan Sulawesi Barat 2019, dan banyak kemudian buku-buku yang beliau tulis. Bahkan beliau ini sudah sangat rajin sekali menghadiri seminar-seminar sebagai pembicara seperti itu. Jadi insya Allah akan kita dapatkan wawasan, akan kita dapatkan ilmu-ilmu yang akan dibawakan oleh Kak Mulyana Mursalim. Ya, jadi mungkin seperti itu saja. Insya Allah akan kita lanjutkan di jam 13.30. Jadi silakan teman-teman istirahat, sholat makan, mungkin sholat dulu, kemudian kalau boleh makan. Insya Allah akan kita lanjut di jam 13.30 untuk sesi pertama untuk materinya ya. Mungkin seperti itu saja. Silakan teman-teman pantau grup peserta untuk mendapatkan informasi. Mungkin seperti itu saja, kurang ya, dan lebihnya ini mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata dan sebagainya mohon dimaafkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bolehkah ini keluar? Boleh keluar, Kak? Iya, silakan keluar. Nanti jam 1 kita mulai sesi pertama WTC. 1:30, Kak. Iya. Sampai jam berapa ini, Kak? Ya. Sampai jam berapa, Kak?